Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lagu Sekolah Minggu, Hati-hati Gunakan Tanganmu tadi adalah lagu yang menyenangkan, lagu yang menarik, lagu yang membuat suasana menjadi meriah ketika Sekolah Minggu diadakan. Tetapi saudara, dari perspektif yang berbeda, kalau kita membayang-bayangkan lagunya, lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu tadi dari sudut pandang yang berbeda, itu seakan-akan kalau kita mikir itu juga kadang-kadang juga seakan-akan kayak Tuhan itu seperti melototin kita terus. Nah, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Ya, Bapa di surga melihatmu terus-menerus. Dia memperlihatkan, dia melototkan matanya kepadamu senantiasa, begitu ya. Melototin kamu senantiasa tanpa henti. Sehingga kemudian memang untuk anak sekolah minggu ini menjadi menarik, tapi kalau dalam cara pandang yang mau saya sampaikan, iman menjadi iman, berlaku baik, menjadi taat, itu karena ada yang melototin, karena ada yang ngawasin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang melototin, Tuhan yang ngawasin, itu jugalah yang dikeluhkan oleh Ayub dalam bacaan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Ayub 39 ayat 26 sampai ayat pasal 40 ayatnya yang kelima. Di situ kalau kita membaca saudara-saudara di pasal yang ke-39 disampaikan di sana mengenai bagaimana keluhan Ayub. Ayub yang melihat Allah itu seakan-akan mengawasinya terus-menerus. Kita bisa membaca itu misalnya Ayub mengibaratkan Allah itu seperti burung Raja Wali dan juga burung elang. Ayat yang ke-29 misalnya, oleh pengertian muka burung elang terbang mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah muka Raja Wali terbang, membumbung dan membuang sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai, mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amati. Dan anak-anaknya menghirup darah. Dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Jadi dalam penderitaan dan kesulitan pergumulan yang dialami oleh Ayub, Ayub seakan-akan menggugat Allah sebagai Tuhan yang mengawas-awasi dia terus. Elang dan Raja Wali itu kan dua burung yang dikagumi. Dia punya sarang yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, Ayub itu menggambarkan Allah seperti elang dan Raja Wali yang mengawasi dia terus-menerus. Di dekat dia terus-menerus. Itu misalnya juga dilihat di pasal 7 ayat 20 disampaikan itu. Dan juga Allah yang seperti burung elang yang memburunya. Siap untuk memangsanya. Itu di Ayub pasal 16 ayat 9 dan pasal 19 ayat 22. Jadi Allah digambarkan seperti elang dan Raja Wali yang terbang tinggi di atas bumi dan mencari mangsa dan siap-siap menerkam Ayub. Itu yang menjadi keluhannya, yang menjadi bagian yang membuat dia itu seakan melihat Allah seperti hewan yang memangsanya, yang tidak kasihan akan penderitaan yang Ayub alami. Nah, saudara, menarik karena ini tentu Ayub menyampaikan ini sebagai sebuah bentuk protes. Ada nada protes yang keras, yang terlihat tebal di sana. Keluhan atas derita yang dialaminya. Keluhan atas cerita hidupnya yang nelangsa. Keluhan atas berbagai hal yang buruk yang dialaminya. Saudara tentu tahu kisah pilu yang dialami oleh Ayub, yang di dalam Alkitab diceritakan tentang bagaimana
harta bendanya ludes luar biasa, habis semua, anak-anaknya, bahkan istrinya sendiri mengutuki dia dan mencela dia. Jadi ini pasal 39 ini sebagai bentuk nada protes Ayub, keluhannya atas penderitaannya, Allah digugatnya. Benarkah engkau sebagai yang maha kuasa? Benarkah burung-burung menurut pengertianmu mengembangkan sayapnya? Benarkah menurut perintahmu Raja Wali terbang membubung? Jadi Ayub seolah-olah juga sedang mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan. Kalau Allah berkuasa, kenapa aku terus-terusan hidup dalam penderitaan? Tentu saudara ini tidak lepas dari pergumulan hidup yang dialami. Ketika penderitaan datang, kuasa Allah dipertanyakan. Benarkah Tuhan sayang sama aku? Benarkah Tuhan mendengarkan doa-doa yang setiap hari kunaikkan kepadanya? Kok aku menderita dan bergumul lama, tetapi tidak kunjung diangkatnya aku dari penderitaan? Mungkin juga nada-nada pertanyaan seperti ini pernah saudara-saudara dan saya sampaikan kepada Allah ketika pergumulan dan penderitaan kita alami. Benar nggak sih Tuhan ada? Benar nggak sih Tuhan sedang bekerja? Benar nggak sih Tuhan menolong aku? Tapi kok nggak kunjung persoalan dan pergumulanku berlalu dalam kehidupanku? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah dalam jawaban yang disampaikannya di pasal 40 ayat 3 dan 5, pasal 40 ayat 3 sampai 5 saya bacakan kepada kita. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Itu jawaban Allah atas keluhan Ayub. Allah tidak langsung membahas dan tidak langsung membalas keluhan dari Ayub. Tetapi Allah menantang Ayub. Dia menanting Ayub untuk mencoba mengatur dunia dengan keadilan menurut versinya. Kalau Allah menurut versi Ayub yang sedang bergumul kurang adil, maka kemudian Allah menawarkan, keadilan seperti apa yang hendak engkau adakan? Coba, bisakah engkau berlaku adil seperti apa yang sudah kuperbuat, melakukan berbagai hal yang besar, menolong orang-orang yang menderita dan bergumul, menghardik mereka yang lalim, menghukum mereka yang sedang melakukan berbagai pelanggaran. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini yang masih bergumul dengan pandemi, mungkin juga masih banyak atau ada yang bertanya dalam benak masing-masing yang menanyakan, banyak memunculkan pertanyaan dan pergumulan dalam situasi yang tidak mudah ini. Kok Tuhan tidak segera menjawab? Kok Tuhan tidak segera mengakhiri pandemi ini? Pandemi ini banyak memunculkan pergumulan, situasi-situasi yang tidak mudah, penderitaan, seperti kita itu dibelenggu, nggak boleh dan nggak bisa kemana-mana pun terbatas dan harus melakukan berbagai protokol yang ketat. Ekonomi mungkin juga memburuk, penyakit atau sakit mungkin kita alami, kita mungkin merasakan psikis kita tidak sedang baik-baik saja, merasakan stres dan berbagai pengalaman-pengalaman yang sulit lainnya. Nah, dalam situasi seperti ini, mungkin ada yang bertanya, benar nggak sih Tuhan bekerja atas dunia ini? Benar nggak sih tangan Tuhan itu bekerja atas dunia ini? Nah, kita disadarkan dari apa yang disampaikan dalam kitab Ayub pasal 40 tadi, tentang bagaimana Allah menunjukkan kemahakuasaannya
kasih dan keadilannya kepada Ayub melalui berbagai peristiwa alam, melalui berbagai karya kasihnya kepada dunia dan pertolongannya kepada banyak orang. Di sana kita disadarkan bahwa dalam penderitaan dan pergumulan yang kita alami, Tuhan masih dan sedang dan terus bekerja atas kita. Tuhan bekerja dalam masa pandemi ini melalui tenaga-tenaga medis yang mengorbankan dirinya, yang berjuang sepenuh hati dan sepenuh waktu untuk menolong supaya pandemi ini berakhir. Tangan Tuhan hadir dalam tangan tenaga-tenaga medis yang membantu supaya pandemi ini segera berlalu. Tangan Tuhan pun juga dapat hadir melalui saudara-saudara dan saya yang membantu mengulurkan kasih kita kepada saudara yang lain yang sedang mengalami pergumulan. Tangan kita mungkin mengulur kepada mereka yang membutuhkan makan, yang membutuhkan pertolongan. Mungkin ada tetangga kita yang kesulitan, memberi makan kepada mereka. Itu satu bentuk Tuhan yang bekerja melalui kita di dalam dan di masa penderitaan ini. Tangan Tuhan senantiasa bekerja melalui salah satunya yang mungkin kecil adalah peran serta kita untuk di masa pandemi ini kasih Tuhan dihadirkan. Agar di tengah derita yang saudara-saudara dan saya alami, kita tidak hanya berpikir tentang diri kita. Kita tidak hanya selfish, kita tidak hanya egois memikirkan kapan sih aku bisa bebas seperti dulu. Tetapi justru ini menjadi sebuah momentum yang baik untuk kita berbagi, untuk kita sharing, untuk kita menguatkan, untuk kita menyemangati, untuk kita memberi pengharapan. Untuk tangan kita dipakai menolong sesama yang membutuhkan. Untuk kaki kita melangkah, menghadirkan sukacita bagi sebanyak mungkin orang. Untuk mata kita menyaksikan karya kasih Tuhan yang dihadirkan terus di masa pandemi ini. Salah satunya melalui karya dan kesaksian pelayanan yang bisa kita perbuat dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan masih terus bekerja di dalam penderitaan dan pergumulan yang kita alami. Tangan kasih-Nya menolong saudara-saudara dan saya dan terulur bagi mereka melalui saudara-saudara dan saya. Tuhan memberkati kita.